menjelaskan sejarah penggunaan kata Pancasila ini, dulu teman-teman ketika zaman Majapahit berkuasa di Indonesia, yang katanya wilayahnya luas banget tuh, se-Asia Tenggara ya, bahkan sampai ke Madagaskar, ada peninggalan-peninggalannya di Madagaskar yang menunjukkan bahwa mereka pernah ada di Madagaskar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan Majapahit yang begitu multikultural dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke Filipina, bahkan sampai ke beberapa negara di Asia Tenggara saat ini ya. Kenapa mereka bisa tetap hidup rukun, akur? Ternyata Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya Gajah Mada menerapkan prinsip Pancasila. Ya, 5 asas, 5 aturan yang dianggap baik, yang dianggap mulia, sehingga diterapkan, terjadilah kehidupan yang tertib saat itu. Dilarang maling, dilarang berzina, gitu ya, ada 5 nanti. Tapi tidak terlalu harus menghafal itunya sih, nggak usah. Nah, 5 sendi ini dijadikan dasar bagi masyarakat Majapahit saat itu dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, secara historisnya seperti itu, teman-teman. Jadi saat Majapahit berkuasa, ada 2 agama yang besar di Nusantara saat itu, ada Hindu Siwa dengan agama Buddha. Mereka hidup berdampingan, tertib dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, supaya tidak tertukar, kita bisa menggunakan pola ini bahwa Pancasila itu diambil dari kitab Negara Kertagama. Ya, negara Kertagama atau negara Ketagama, no problem, dua-duanya betul. Masalah penulisan saja. Nah, negara Kertagama ini ditulis oleh pujangga bernama Mpu Prapanca. Ini pujangga penyair, sastrawan saat itu. Nah, kemudian ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ketukar nih, kalau Bhinneka Tunggal Ika terdapatnya istilah ini di dalam kitab Sutasoma karangan Putantular. Baik Mpu Prapanca maupun Putantular, keduanya adalah pujangga yang menuliskan kisah-kisah bagaimana kehidupan masyarakat di zaman Majapahit ya saat itu di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nah, kedua orang ini yang menuliskan 2 kitab tadi ternyata banyak dibuka oleh sejarawan. Nah, ada istilah yang sangat eh, bagus saat itu yaitu Pancasila atau 5 dasar dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya apa teman-teman? Bhinneka itu N-nya 2 ya, sesuai kalau di KBBI N-nya 2, Bhinneka artinya beragam. Nah, beragam itu lawannya apa teman-teman? Beragam. Kira-kira lawannya apa? Nah, beragam itu lawannya adalah seragam. Nah, beragam itu berarti berbagai macam jenis gitu ya. Nah, beragam tunggal itu artinya satu, ika itu kalau di Jawa iku. Iku mas. Iku itu ya. Maka beragam satu itu kan nggak enak tuh. Maka bisa difleksibelin penerjemahannya. Beragam satu itu menjadi beragam itu satu. Macam-macam tapi tetap satu. Satu apa? Satu kesatuan gitu ya. Nah, ini jangan ketukar Pancasila Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Nah, ini tuh skip dulu. Nanti aku akan kembali ke sini. Nah, teman-teman, sering sekali di dalam TWK materi pilar negara dengan submateri Pancasila ini menyajikan soal-soal dalam bentuk pengamalan Pancasila. Itu sebabnya materi hari ini adalah Pancasila dan pengamalannya. Nah, dulu ketika aku SD, SMP, SMA, aku mengira bahwa gotong royong itu adalah sila ke-3, teman-teman. Nah, aku mau tanya ke teman-teman. Boleh jawab di kolom chat. Menurut teman-teman, gotong royong itu masuk ke dalam pengamalan sila keberapa? Yep. Ada yang boleh? Ada yang mau jawab? Boleh, silakan. Ya, sila keberapa, teman-teman? Gotong royong nih. 4, oke, Kak Hani, thank you. Ada lagi nggak? 5, oke, Kak April, ada lagi? Aku 3, ada temennya nggak? Yang mengira bahwa gotong royong itu sila ketiga. Enggak ya, kayaknya karena aku narasinya 3 itu salah gitu ya.
Kayak benar teman-teman, tiga itu salah. Ya, ternyata dalam menjawab soal seperti ini tidak bisa pakai eh, apa ya perkiraan atau feeling semata. Butuh panduan, butuh pedoman, ya, butuh ukuran. Ukurannya apa? Maka tahun 1978 atau beberapa tahun pasca digulingkannya orang-orang di peranginya orang-orang komunis ketika jadi G30 SPKI, keluarlah pada tahun 1978 Soeharto mengeluarkan panduan dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila. Menghayati itu apa sih? Hayat kata dasarnya. Hayati, hayati itu hidup. Menghayati berarti menghidupkan. Bisa di alam pikiran, bisa di dalam hati. Penghayatan, pedoman penghayatan. Menghayati di dalam pikiran dan hati, dan pengamalan. Bagaimana pengamalan Pancasila? Aku ambil contoh. Aku ambil contoh. Teman-teman, korupsi. Bisa nggak kita terjemahkan korupsi itu sesuatu yang dilarang oleh negara di dalam Pancasila? Secara sederhana, tidak ada 5 sila, Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, sampai sila kelima menyebutkan larangan untuk korupsi. Nggak ada secara tersurat gitu ya, ada kata dilarang korupsi, nggak ada. Nah, maka di dalam penerjemahannya kita butuh pedoman ini. Tapi Kak, kenyataannya di dalam pedoman 45 ini nggak ada kata korupsi juga. Nah, nanti kita masuk ke materi yang ini, teman-teman, kalau sudah seperti itu. Bahwa Pancasila itu nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan negara kalau hanya 5 sila. Ya. Maka butuh instrumen-instrumen di bawahnya. Nah, jadi penjabarannya gini nih. Pertama 5 sila. 5 sila ini masing-masing punya pecahan, cabang atau anak. Contoh, sila pertama punya 7 anak. Gitu ya. Sila kedua punya 10 anak, dan sebagainya. Nah, kalau ternyata yang sudah berjumlah 45 butir ini tidak tercantum masalah yang kita cari, kan katanya Pancasila adalah solusi dari berbagai masalah. Maka kita bisa temukan di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Nanti kita mulai masuk ke sini. Ya, nih. Kita akan temukan masalah korupsi apakah ada di Undang-Undang Dasar. Lihat bagian kanan teman-teman ya. Ini tata urutan perundangan. Tapi sebelum itu kita lanjut aja ke Pancasila dulu deh, biar lebih teratur ya. Intinya sih, aku mau kasih tahu ke teman-teman bahwa Pancasila itu sulit mengatur negara hanya dengan 5 sila. Susah. Maka butuh penerjemahan. Pak Harto memiliki kebijakan supaya orang Indonesia mudah memahami Pancasila, dibuatlah butir-butir. Ya, makna-makna. Contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna yang pertama apa? Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia. Bangsa itu siapa? Kita. Ya, kita nih orang-orang Indonesia namanya bangsa. Bangsa Indonesia menyatakan percaya dan takwa. Kenapa percaya dan takwa? Coba kita tafsirkan satu kata. Percaya itu kan ada di dalam hati. Ya, percaya di dalam hati. Nah, maka wujud dari kepercayaan seseorang melalui ketakwaannya. Misalnya dia percaya terhadap Tuhan A, maka tidak cukup sampai dengan percaya, dia harus mewujudkan kepercayaannya itu melalui ibadah. Nah, ibadahnya itu disebut takwa. Maka Pancasila di butir pertama, sila pertama, bangsa Indonesia menyatakan percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka tidak ada lagi orang yang membolehkan adanya penganut ateisme di Indonesia. Karena percaya dan bertakwa. Nah, itu kalimat yang pertama. Nah, yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa sih Kak harus pakai tambahan menurut dasar kemanusiaan yang beradab? Memangnya nggak bisa cukup sampai sini aja, itu ya. Nah, ternyata di dalam percaya dan takwa itu butuh tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Ada orang ibadahnya rutin, setiap tahun dia pergi haji. Hajinya haji yang bayarnya mahal, haji eksklusif gitu ya. Tapi tetangganya ternyata miskin, nggak mampu untuk beli beras setiap hari.
lapar perutnya. Maka kepercayaan dan ketakwaannya hanya untuk diri sendiri karena dia tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, negatif yang lainnya misalnya dia percaya terhadap Tuhannya, kepercayaannya fanatisme berlebihan ya sehingga yang beda kepercayaan sama dia akan misalnya dibom, diteror, ditakut-takuti karena dia nggak memperhatikan nilai kemanusiaan. Maka Pancasila bilang apa? Kalau orang Indonesia itu bukan cuma percaya dan takwa terhadap Tuhannya, ya sesuai agama masing-masing, tapi juga sesuai dengan kemanusiaan supaya nggak ada nilai kemanusiaan yang direnggut. Nah, jadi seimbang nih antara hubungan dia dengan Tuhannya juga dengan hubungan dia sesama manusia. Nah, yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman, aku mau sharing, ini tidak perlu dihafal sesungguhnya. Ya, kita kalau hafal gini, waktunya udah mepet, menjelang CPNS repot. Ya, kalau daya tampung otaknya fresh gitu, hafalin boleh. Tapi kata per kata nggak usah deh. Nah, ini masih bisa dikaitkan. Nah, kalau sila pertama ini, yang berisi 7 poin ini, aku kira masih satu paket gitu ya. Nggak ada butir-butir yang agak beda. Kayak tadi, gotong royong sila kelima ternyata, teman-teman. Kerjasama dengan bangsa lain, aku ulang, kerjasama dengan bangsa lain, ternyata sila kedua. Padahal bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini kan seolah-olah kayak nggak sinkron, gitu ya. Tapi ini dibuat tahun 78, menyesuaikan kondisi saat itu. Nah kita coba bahas satu-satu aja. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Nah, ini artinya kita nggak boleh memaksakan, mendikte orang lain untuk sesuai dengan ajaran agama kita. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tenang teman-teman, nanti kita ada latihan soalnya. 7. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Aku rasa ini masih aman sila pertama ya. Masih berkaitan dengan keagamaan, ketuhanan gitu ya. Toleransi baik yang seagama maupun yang beda agama. Nah, sila kedua kita masuk sekarang. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Nah, pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kak, kok bisa agama keluar lagi di sini? Tadi kan katanya agama sila pertama. Nah, konteks dari sila kedua yang berkaitan dengan agama adalah persamaan derajatnya. Aku ambil contoh, ada tukang, ada penjaga warung misalnya, penjaga toko. Ada orang beli, yang datang satu agama mayoritas, yang satu datang agama minoritas. Kalau pelayanannya dibedakan, berarti dia melanggar sila kedua. Nah, seperti itu contohnya, teman-teman. Persamaan derajat artinya semua dalam kesetaraan. Bukan sama ya. Setara dengan sama itu beda. Setara itu ya satu level. Ya nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Tapi kalau sama kan sama. Nah, maksudnya apa? Kalau setiap agama sama, ya sekarang gue Hindu, besok gue Buddha, besok lagi gue Katolik dan sebagainya. Nah, kalau agama sama, ternyata konsepnya bukan sama tapi setara. Itu ya, dalam bernegara konsep agama adalah kesetaraan. Nah, berikutnya mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Tenggang rasa itu menghormati orang lain, menghargai orang lain. Tepa selira itu tidak menyakiti perasaan orang lain. Bahasa Jawa nih tepa selira. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ya misalnya perang Ukraina dengan Rusia, perang Israel dengan Palestina, bagaimana sikap kita ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, ini diatur di sila kedua.
Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, bantu korban bencana misalnya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ini yang berkaitan dengan kemanusiaan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nah, ini agak susah dihafal ya, karena kalau yang lain kan kayaknya dinalar, wah ini otomatis sila kedua kalau yang lain. Tapi kok poin 9 ini agak beda. Nah, teman-teman, ini juga sebenarnya masih berkaitan dengan kemanusiaan. Maksud dari poin 9 adalah bangsa Indonesia itu kan kita nih. Kita merasa diri kita ini sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Ketika ada saudara kita di belahan bumi lain merasakan kelaparan, penderitaan, menjadi korban perang, maka sebagai sebuah bangsa, sebagai bagian dari seluruh umat manusia, kita merasakan keperihan dan kepedihan itu. Itu yang dimaksud dari poin 9 sila kedua. Lanjut, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ini juga eh, agak susah mungkin ya, karena ternyata di dalam kemanusiaan itu termasuk juga menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Bekerja sama contohnya Indonesia dengan Jepang bekerja sama dalam teknologi kendaraan listrik. Indonesia dengan Cina kerjasama dalam pembuatan kereta cepat. Nah, ternyata kerjasama dengan bangsa lain itu termasuk ke dalam sila kedua, teman-teman ya. Poin ke-10. Bekerja sama dengan bangsa lain. Next, sila ketiga. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kalau sudah urusannya persatuan-kesatuan, tinggalkan untuk kepentingan pribadi, tinggalkan kepentingan golongan tertentu nih. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contohnya, ketika negara membutuhkan anggota TNI, membutuhkan BRIMOB di Papua sana untuk menuntaskan, untuk menyelesaikan masalah KKB, maka kita harus sanggup dan rela berkorban. Contoh nih, ketika pandemi kemarin, pahlawannya mungkin bukan tentara, bukan polisi. Ya polisi masih berperan ya menjaga ketika daerahnya terjadi PSBB, lockdown, kan mereka menjaga supaya orang tidak keluar rumah. Tapi pahlawan yang paling besar jasanya justru adalah tenaga kesehatan. Nah, jadi tidak harus menjaga negara itu dengan cara menjadi tentara, menjadi polisi. Ya, semua profesi bisa dianggap sebagai bentuk mendukung kepentingan negara. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Gunakan produk dalam negeri, bayar pajak, tidak menebang pohon, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga air, tidak boros air, tidak boros listrik, dan sebagainya. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Bangga berbangsa Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Guys, ini mirip dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya, Indonesia dengan Jepang kerjasama motor mobil listrik. Nah, kalau yang poin 5 ini dari sila ketiga, poin kelima ini berkaitan dengan memelihara ketertiban. Nah, kita kerjasama dengan Jepang misalnya dalam upaya menjaga kestabilan politik di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan tahu teman-teman ya, yang menjadi area konflik atau sengketa antara Cina dengan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ketika Indonesia bekerja sama dengan Jepang, berarti ini kan upaya memelihara ketertiban negara. Upaya memelihara ketertiban dunia. Maka ini masuk sila ketiga. Tapi kalau kerjasamanya dalam selain memelihara ketertiban dunia, kerjasama ekonomi, kerjasama hukum, kerjasama dalam apa ya pendidikan gitu ya, itu termasuk ke dalam sila kedua tadi. Khusus memelihara ketertiban dunia, sila ketiga. Nah, bagaimana prinsip memelihara ketertiban dunia? Ternyata prinsipnya ada, harus berdasarkan kemerdekaan. Artinya tidak boleh lagi ada negara yang dijajah, teman-teman.
Tidak boleh lagi ada negara yang ditindas atau dikucilkan. Jadi ketertibannya itu dengan prinsip berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Mengembangkan persatuan, ya bersatu dari berbagai partai yang berbeda, dari berbagai suku, agama, bahasa, budaya, kebiasaan sehari-hari, rumah adat, pakaian adat, makanan tradisional, itu berbeda-beda, beragam, tetap kita berupaya mengembangkan persatuan itu. Nah, persatuan yang seperti apa? Persatuan yang berdasarkan kebinekaan. Maksudnya apa persatuan berdasarkan kebinekaan? Emang ada persatuan yang nggak berdasarkan kebinekaan? Ada. Teman-teman boleh lihat ke Korea Utara. Apakah orang yang nggak kompak? Oh tidak, mereka di sana kompak banget. Pemerintah dengan masyarakatnya kompak. Ketika pemerintahnya bilang A, masyarakatnya mendukung. Hampir semuanya mendukung. Tapi persatuan yang di sana bukan persatuan yang berdasarkan keberagaman. Karena orang di sana disuruh untuk seragam, serupa, sesuai keinginan si presiden atau rajanya. Nah, di Indonesia, persatuannya itu berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Gado-gado dikenal karena di dalamnya ada tahu, tempe, kacang, sambal, ya, toge misalnya. Nah, ketika kita makan gado-gado, jangan lupakan bahwa gado-gado terdiri dari unsur-unsur yang tadi. Nah, itulah persatuan yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Ketika bicara Indonesia, jangan lupakan Sundanya, Jawanya, Bataknya, Minangnya, Dayaknya, Torajanya, gitu ya. Karena persatuan kita berdasarkan keberagaman. Jangan lupakan. Kalau sudah bersatu nih, jangan lupakan Kristennya, Katoliknya, Islamnya, Hindu, Budanya, Konghucunya, gitu. Nah, selanjutnya memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Maksudnya apa pergaulan demi persatuan? Orang Jawa harus mau berbaur dengan orang Lampung, dengan orang Jambi, dengan orang Medan, dengan orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Orang dengan bahasa yang berbeda tetap bergaul. Apa tujuan bergaulnya? Supaya terjadi persatuan kesatuan bangsa. Dari berbeda agama, boleh. Dari berbeda, banyak banget ya. Beda gendernya mungkin. Beda kelas sosialnya. Jadi perbedaan itu ada dua, teman-teman. Perbedaan secara horizontal. Horizontal itu kan ke samping ya. Dan perbedaan secara vertikal. Vertikal itu kan ke atas. Yang horizontal itu agama. Tuh. Kan setara ya, nggak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Suku, bahasa, budaya, dan lain-lain. Gender tuh laki-laki dan perempuan tuh setara sebetulnya. Meskipun di Indonesia ini kan agak-agak patriarki gimana gitu ya. Nah, perbedaan secara vertikal, keberagaman secara vertikal, ada keberagaman pendidikan, keberagaman jabatan, ada keberagaman kelas ekonomi. Ini kan terjadi juga di masyarakat kita. Nah, oke, yang perlu digarisbawahi dari sila ketiga adalah sila ketiga ini berbicara mengenai cinta tanah air dan rela berkorban. Gitu ya. Adapun yang agak berbeda hanya di poin 5 nih, memelihara ketertiban dunia. Kalau di dua tadi bekerja sama dengan bangsa lain, ya dalam ekonomi, dalam politik, tapi khusus untuk ketertiban dunia dia sila ketiga. Tenang teman-teman, 5 soal nanti aku langsung kasih latihannya ya. Oke, nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan